Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video pembelajaran kali ini, saya Hanisa Silvana akan memberikan penjelasan mengenai materi lafaz dari segi penunjukannya atas hukum atau dilalah. Yang pertama, kita perlu mengetahui terlebih dahulu pengertian dari dilalah itu sendiri. Secara bahasa, dilalah berasal dari kata bahasa Arab, yaitu dalah, ya dulu, dilalah, yang berarti petunjuk atau yang menunjukkan. Sedangkan secara istilah, dilalah berarti penunjukan suatu lafaz nas kepada pengertian yang dapat dipahami, sehingga dengan pengertian tersebut dapat diketahui ketentuan yang dikandung oleh dalil nas. Dalam konteks agama Islam, dilalah seringkali digunakan untuk merujuk pada dalil atau bukti yang digunakan untuk menetapkan hukum syariat atau untuk memahami ajaran agama. Yang pertama, dilalah dalam pandangan aliran Hanafiyah, yaitu ada dilalat al-ibarah. Ibarah al-nas adalah pengertian yang ditunjukkan oleh lafaz secara langsung dari susunan kalimatnya, dan makna tersebut merupakan maksud dari lafaz itu. Makna tersebut ada kalanya merupakan makna pokok, dan ada kalanya merupakan makna yang tidak pokok, tetapi ikut terkandung di dalamnya. Ciri-ciri dari dalalah al-ibarah adalah kandungannya hukum qat'i dan tidak perlu dalil pendukung. Dilalah ibarah bertingkat-tingkat kekuatannya sesuai dengan kejelasan arti lafaznya. Ibarat dalam bentuk nas lebih kuat penunjukannya dibandingkan dengan ibarat dalam bentuk zahir. Alasannya karena penunjukan lafaz nas terhadap apa yang dimaksud adalah secara langsung dan menurut maksud asalnya. Sedangkan penunjukan lafaz zahir meskipun jelas tetapi tidak langsung dan tidak untuk maksud yang sebenarnya dari lafaz tersebut. Ibarat ayat tersebut menunjukkan dua pengertian, yaitu yang pertama menjelaskan bahwa boleh mengawini perempuan sampai 4 orang bila terpenuhi syarat adil. Lafaz dalam ayat ini menurut asalnya memang untuk menunjukkan hal tersebut, karena memang ayat tersebut turunnya disebabkan kekhawatiran terhadap perbuatan semena-mena terhadap hak milik wanita, yaitu yang dinikahi lebih dari 4. Lalu yang kedua, menjelaskan secara tidak langsung bahwa perkawinan itu hukumnya adalah mubah. Meskipun tujuan ayat ini sebenarnya bukan hanya sekedar untuk itu. Pengertian ini merupakan tujuan tabai atau sekunder karena dimaksudkan oleh Allah dari susunan kalimatnya untuk dapat menyampaikan tujuan pokok di atas. Oleh karena itu, ia merupakan makna yang tidak pokok. Lalu yang kedua, ada dilalat al-isyarah. Isyarat al-nas adalah lafaz yang penunjukan maknanya tidak dimaksudkan dari teks nas karena ia mengandung makna yang tersirat. Namun makna itu tidak bisa dipisahkan atau lazim dari makna yang dimaksud oleh teks. Dengan kata lain, makna tersirat yang diperoleh melalui perenungan tetapi merupakan makna yang tidak boleh dipisahkan dari teks. Ciri-ciri dalalah al-isyarah adalah nas berisi hukum qat'i yang tidak ditunjukkan dari makna asli atau makna tabai di tatanan nasnya. Adapun contoh dari dilalat al-isyarah yaitu pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 233, Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Artinya, dan kewajiban ayah atau suami memberi nafkah dan pakaian dengan layak atau makruf kepada istri. Secara ibarat nas, pengertian yang dapat ditangkap dari ayat ini adalah bahwa ayah atau suami wajib mengayomi istri-istri mereka berupa pemberian nafkah dan pakaian, bahkan tempat tinggal secara layak dan patut atau ma'ruf. Lalu yang ketiga ada dilalat al-dilalah. Dilalat al-nas ialah penunjukan lafaz
terhadap ketetapan hukum yang terdapat pada sesuatu yang dinyatakan dalam nas atau mantuk, yang kemudian berlaku pada sesuatu yang tidak disebutkan dalam nas atau maskut, karena ada kesamaan ilat yang dipahami melalui bahasa tanpa perlu ijtihad. Dilalah al-dilalah atau dilalah al-nas ini terbagi dua, yaitu yang pertama, hukum yang akan diberlakukan kepada kejadian yang tidak disebutkan dalam nas, keadaannya lebih kuat dibandingkan dengan kejadian yang ada di dalam nas. Lalu yang kedua, hukum yang akan diberlakukan pada kejadian yang tidak disebutkan dalam nas, keadaannya sama dengan kejadian yang ada di dalam nas. Adapun contoh dilalat al-dilalah ini terdapat pada Quran Surah Al-Isra ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma. Artinya, janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya. Ibarat dari nas ini menunjukkan tidak bolehnya mengucapkan kata-kata kasar dan menghardik ibu bapak. Lalu yang keempat ada dilalat al-iktida. Iktida al-nas adalah makna yang diperoleh dengan memberikan tambahan lafaz, sebab kalau tidak diberi, pengertian tegas akan terasa tidak benar. Para ahli usul membagi dilalah iktida itu dari segi keharusan memunculkan kata yang tak tersebut. Yang pertama yaitu sesuatu yang harus ditakdirkan atau dimunculkan untuk kebenaran, ucapan, atau kalimat secara hukum. Lalu yang kedua, sesuatu yang harus ditakdirkan atau dimunculkan untuk kebenaran suatu ungkapan atau kalimat secara akal. Dan yang ketiga, sesuatu yang harus dimunculkan untuk sahnya ucapan secara hukum. Adapun contoh dilalat al-iktida, yaitu terdapat pada sabda Nabi, La sima liman lam yitin niyah. Artinya, tiada puasa bagi orang yang tidak mempermalamkan niat. Tidak mungkin untuk dikatakan tidak ada puasa, karena orang itu ternyata sudah menahan diri dari segala hal yang harus ditahan dalam puasa. Sedangkan yang bernama puasa itu adalah menahan diri. Karenanya, untuk kebenaran ucapan dalam hadis Nabi itu secara hukum perlu dimunculkan kata sah. Jadi yang tidak ada itu adalah hukum sahnya, bukan puasa itu sendiri. Menurut mazhab Hanafi, tingkatan dalalah dari keempat macam tadi, yaitu yang pertama ada dilalah al-ibarah, lalu yang kedua ada dilalah al-isyarah, lalu yang ketiga ada dilalah al-dilalah, lalu yang keempat ada dilalah al-iqtidah. Dengan urutan-urutan ini, maka apabila dalam suatu peristiwa terjadi pertentangan arti yang dipahami dengan dalalah yang satu dengan arti yang dipahami dengan dalalah yang lain, maka didahulukan arti yang dipahami dengan dalalah yang lebih kuat. Lalu selanjutnya, ada dilalat al-mantuk. Menurut istilah dilalat al-mantuk, yaitu pengertian harfiah atau makna yang ditunjukkan oleh lafaz yang diucapkan itu sendiri. Mantuk sudah jelas bisa dijadikan hujah, karena lafalnya yang jelas. Adapun pembagian dilalat al-mantuk ini yang pertama, ada nas, lalu yang kedua ada zohir dan mu'awal. Kita ke yang pertama dulu, yaitu nas. Nas, yaitu tidak mengandung kemungkinan takwil atau pengalihan makna. Nas terbagi dua, yaitu ada sharih atau jelas, yaitu apabila lafaz yang digunakan menunjukkan dengan tegas dan jelas maknanya. Yang kedua ada ghair sharih atau tidak jelas, yaitu mantuk yang maknanya bukan muncul dari makna yang diletakkan untuknya. Namun demikian, makna itu adalah sesuatu yang tidak terpisahkan darinya. Mantuk ghairu sharih ini dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, dilalah ima, dinamai juga dengan dilalah tanbih. Yang kedua, dilalah iqtida.
Yang ketiga, dilalah isyarah. Lalu kita lanjut yang kedua ada zohir. Zohir ini yaitu lafaz yang menunjukkan sesuatu makna yang segera bisa dipahami ketika ia diucapkan, tetapi disertai kemungkinan makna lain yang lemah atau marjuh. Zohir selain menunjukkan satu makna ketika diucapkan, ia juga memberikan kemungkinan makna lain yang meskipun lemah. Lalu, yang ketiga ada mu'awal. Mu'awal yaitu makna yang tidak kuat, bahkan lemah. Tapi makna ini digunakan sebab ada bukti kuat yang harus mengalihkan makna dari yang kuat ke makna yang kurang atau tidak kuat tersebut. Adapun contohnya, sebagaimana dalam firman Allah, Quran Surah Al-Isra ayat 24, Bismillahirrahmanirrahim. Wakhfid lahuma janahas dzulli minar rahmah. Artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Dari redaksi ayat tersebut, tidak memungkinkan untuk memaknainya secara zahir, yaitu rendahkanlah sayap, sebab manusia tidak mempunyai sayap. Maka, makna yang sesuai dengan konteks ayat tersebut adalah tawadu atau merendahkan diri. Lalu selanjutnya, dilalat al-mahfum. Secara bahasa, mahfum berarti faham atau dapat difahami. Secara istilah, mahfum adalah makna yang ditunjukkan oleh lafaz tidak berdasarkan pada bunyi bacaan. Dilalat al-mafhum ini terbagi menjadi dua, yaitu ada mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah. Kita yang pertama dulu, ada mafhum muwafaqah. Mafhum muwafaqah berarti makna yang tidak terucapkan sejalan dengan makna yang terucapkan. Mafhum dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada fahwal khitab, yaitu apabila makna yang difahami itu lebih harus diambil hukumnya daripada mantuk. Misalnya dalam Quran Surah Al-Isra ayat 23, yang menjelaskan mengenai keharaman mencaci maki dan memukul kedua orang tua. Lalu yang kedua adalah nuluf kitab, yaitu apabila hukum mafhum sama nilainya dengan hukum mantuk. Misalnya dalam Quran Surah An-Nisa ayat 10. Ayat ini menunjukkan pula keharaman membakar harta anak yatim atau menyia-nyiakan dengan cara berbuat kerusakan dengan cara apapun. Mafhum mukhalafah yaitu makna yang tidak terucapkan dan yang ditarik dari mantuk. Mafhum mukhalafah itu terjadi bila hukum yang disebutkan disertai suatu qaid baik dalam bentuk sifat, syarat, bilangan, batas waktu, atau sebutan tertentu. Pembagian mafhum mukhalafah yaitu yang pertama ada mafhum al-laqab adalah menyebutkan sebuah hukum yang ditentukan atau ditaksis dengan jenis atau macamnya. Lalu yang kedua ada mafhum al-wasfi atau sifat, yaitu menetapkan hukum dalam bunyi mantuk suatu nas yang dibatasi atau diberi qaid dengan sifat yang terdapat dalam lafaz. Lalu yang ketiga ada mafhum syarat, yaitu menetapkan kebalikan suatu hukum yang tergantung pada syarat atau bersamaan dengan syarat jika syarat tersebut tidak terwujud. Yang keempat ada mafhum al-qoyah, yaitu menetapkan hukum yang berada di luar tujuan nas bila hukum tersebut dibatasi dengan tujuan. Lalu yang kelima ada mafhum al-adat, yaitu penetapan kebalikan dari suatu hukum yang dibatasi dengan bilangan ketika bilangan tersebut tidak dipenuhi. Baiklah, demikian penjelasan dari saya mengenai materi lafaz dari segi penunjukannya atas hukum atau dilalah. Jika terdapat kesalahan, saya memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.